Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah daring kita pagi hari ini, mata kuliah perhitungan metalurgi proses. Pada pertemuan kali ini kita masuk bab 10, bab terakhir, dasar-dasar perhitungan proses elektrometalurgi. Akan kita selesaikan hari ini dan besok sesuai dengan jadwal pertemuan tatap muka pada semester normal. Saya mulai. Saya mulai dulu dengan mengingatkan proses elektrometalurgi itu apa. Proses elektrometalurgi adalah proses ekstraksi dan pemurnian logam dengan bantuan energi listrik melalui reaksi elektrokimia di anoda dan katoda, di mana terdapat dua proses utama untuk memproduksi logam, yaitu proses electrowinning dan electrorefining. Electrowinning adalah proses untuk mempresipitasi logam, mengendapkan logam dari larutan hasil pelindian yang sudah dimurnikan ya dan sudah ditingkatkan konsentrasinya dengan cara elektrolisis. Contoh proses electrowinning ini misalnya adalah proses electrowinning seng, proses electrowinning tembaga, electrowinning nikel, electrowinning AU AG. Ini dilakukan secara simultan, artinya dua-duanya diendapkan ya. Nanti untuk pemisahannya dilakukan pada proses electrorefining, kemudian juga ada proses electrowinning MN. Itu contoh-contoh proses electrowinning untuk menghasilkan logam ya. Nah, kecuali AU dan AG, logam-logam yang dihasilkan dari proses electrowinning yang disebutkan tadi, misalnya seng, nikel, tembaga, manghan, semuanya adalah murni. Ya, 99,99%, jadi tidak perlu dimurnikan lebih lanjut. Kemudian proses electrorefining yang kedua ya, sesuai dengan namanya refining. Jadi pada proses electrorefining itu dilakukan pemurnian logam dengan cara elektrolisis, di mana logam yang dimurnikan dicetak sebagai anoda. Dalam proses electrorefining ini, logam dilarutkan dari anoda, misalnya tembaga ya, dari tembaga anoda. Tembaga dilarutkan dari anoda dan diharapkan hanya tembaga saja yang mengendap kembali di katoda. Contoh-contoh proses electrorefining untuk memurnikan logam ya yang sudah diperoleh sebelumnya dari proses pirometalurgi, misalnya adalah electrorefining CU, electrorefining NI ya, electrorefining SN, electrorefining AU, electrorefining AG. Itu adalah contoh-contoh proses electrorefining. Kita akan membahas lebih lanjut proses electrowinning dan electrorefining logam ini nanti pada kuliah hidroelektrometalurgi ya. Pada mata kuliah di semester 6 hidroelektrometalurgi, pada mata kuliah perhitungan metalurgi proses ini kita lebih banyak membahas perhitungan-perhitungan yang menjadi dasar ya, perhitungan-perhitungan dasar berkaitan dengan proses elektrometalurgi. Perhitungan apa saja itu? Yang pertama adalah perhitungan tegangan dekomposisi, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan overpotensial yang meliputi overpotensial aktivasi, overpotensial konsentrasi, overpotensial
tahanan elektrolit. Kemudian ditunjukkan perhitungan konduktivitas elektrolit, kemudian perhitungan tegangan sel, efisiensi tegangan, efisiensi energi, dan konsumsi energi listrik spesifik. Kemudian perhitungan efisiensi arus, perhitungan jumlah bak elektrolisis, jumlah anoda, jumlah katoda. Ini adalah perhitungan-perhitungan yang terkait proses elektrometalurgi yang akan dibahas pada kuliah perhitungan metalurgi proses ini. Saya mulai dengan tegangan dekomposisi. Apa itu tegangan dekomposisi? Ya, tegangan dekomposisi itu adalah tegangan untuk berlangsungnya proses elektrolisis. Ya. Tegangan minimum untuk berlangsungnya reaksi di elektroda, reaksi di anoda dan katoda, di mana untuk proses elektrometalurgi kita tujuannya adalah mengendapkan logam, ya umumnya di katoda. Jadi tegangan dekomposisi ini ya tegangan minimum untuk berlangsungnya proses deposisi logam di katoda. Kadang-kadang dilakukan di anoda pengendapannya ya berupa senyawa oksida, misalnya adalah pengendapan MnO2. Kalau MnO2 itu kita mengendapkan dari ion Mn2+ di anoda ya. Jadi dioksidasi menjadi Mn4+ dan mengendap dalam bentuk oksidanya di anoda. Tapi yang lain-lainnya umumnya di katoda ya, untuk logam ya. Misalnya seng, tembaga, dan lain-lain yang sebelumnya tadi sudah disebutkan. Tegangan dekomposisi ini dinotasikan Vd ini sama dengan jumlah potensial anoda dan potensial katoda. Diberi tanda mutlak karena nilai dari potensialnya ini bisa negatif ya. Sementara terminologi tegangan dekomposisi ini adalah tegangan yang harus diberikan. Jadi besarnya berapa? Nanti Anda bisa melihat pada contoh soal yang diberikan. Jadi dalam hal ini Vd sama dengan EA plus EC dalam tanda mutlak, di mana EA adalah potensial anoda, EC potensial katoda. Potensial anoda dan potensial katoda pada persamaan di atas dihitung dengan persamaan Nernst. Ya, dihitung dengan persamaan Nernst, di mana konvensinya untuk menentukan potensial setengah sel dengan persamaan Nernst ini reaksinya dituliskan dalam arah reduksi. Ya, sehingga nanti meskipun reaksi di anoda itu adalah reaksi oksidasi, kita dapat menghitungnya dalam arah reduksi dulu, kemudian nanti kita minuskan ya. Nilainya kita minuskan karena nilai potensial oksidasinya ya sama dengan minus dari potensial reduksi yang dihitung dengan persamaan Nernst. Ya, jadi E anoda sama dengan E oksidasi sama dengan minus E reduksi di sini. Kita lihat satu contoh perhitungan tegangan dekomposisi. Contohnya adalah pada proses electrowinning seng, di mana elektrolit yang digunakan, yaitu larutan yang mengandung seng terlarut dalam larutan asam sulfat, mengandung Zn terlarut dalam bentuk Zn2+ dengan konsentrasi 65,4 gram per liter pada pH setengah dan suhu 30 derajat Celcius. Hitung tegangan dekomposisi untuk proses electrowinning Zn tersebut dengan asumsi aktivitas Zn2+ sama dengan molaritasnya tekanan parsial gas oksigen sama dengan 1 atmosfer. Reaksi yang berlangsung di katoda yang terbuat dari paduan aluminium dan di permukaan anoda yang terbuat dari paduan Pb serta harga E0 reaksinya ditunjukkan pada
reaksi-reaksi berikut ya. Di katoda terjadi reduksi Zn2+ menjadi Zn dengan E0-nya adalah minus 0,76 volt. Di anoda yang bersifat inert, tidak larut ya, yang terjadi adalah oksidasi air. Ya, dari H2O menjadi 2H+ plus setengah O2 plus 2 elektron dengan nilai E0-nya min 1,22 volt ya. Jadi di tabelnya ini nolnya ini bila dituliskan dalam arah reduksi adalah reduksi oksigen terlarut ya. Jadi reaksi ini dalam arah kiri. Diketahui berat atom Zn 65,4 gram per mol. Anda diminta menentukan tegangan dekomposisi untuk proses electrowinning Zn tersebut. Sebagaimana tadi telah disebutkan, untuk menentukan tegangan dekomposisi kita menghitung potensial katoda EC ya, dan potensial anoda, potensial setengah sel ya, dengan persamaan Nernst. Kita hitung dahulu potensial katoda dari reaksi Zn2+ plus 2 elektron sama dengan Zn, E0-nya min 0,76 volt. Sesuai dengan persamaan Nernst, E Zn2 plus Zn ya, E di katoda sama dengan E0 Zn2 plus Zn min RT per NF len aktivitas Zn ya, spesi yang reduksinya ya, produk dari reduksinya atau di ruas kanannya ya produknya, dibagi dengan aktivitas Zn2+ kali aktivitas elektron kuadrat. Ya, itu bentuk persamaan Nernst untuk reaksi Zn2+ plus 2 elektron sama dengan Zn, di mana aktivitas Zn padat murni ya sama dengan 1, demikian pula aktivitas elektron di sini sama dengan 1. Kemudian tadi aktivitas Zn2+ di sini diasumsikan sama dengan konsentrasi molarnya ya, sama dengan 65,4 gram per liter dibagi berat atomnya adalah 65,4 gram per mol, jadi sama dengan 1 molar pas ya, 1 mol per liter. Bila Anda ingin menghitung aktivitasnya yang telah menyertakan interaksinya dengan ion lain, dalam hal ini ion H+ dan ion sulfat, Anda dapat menggunakan persamaan Debye-Hackel ya, seperti yang sudah dibahas pada kuliah sebelumnya minggu lalu. Ya, di mana dengan persamaan Debye-Hackel yang memperhitungkan ukuran ion Zn2+ ya. Yang Anda hitung pertama kali adalah kekuatan ion dari larutannya ya. Kemudian dari kekuatan ion tersebut Anda dapat menentukan koefisien aktivitas Zn2+, baru dikalikan dengan konsentrasi Zn2+. Itulah aktivitas Zn2+. Ya, namun ini diasumsikan, disederhanakan perhitungannya, aktivitas Zn2+ dianggap sama dengan konsentrasi molarnya, jadi sama dengan 1, sehingga persamaan kita menjadi sebagai berikut: E katoda sama dengan E0 Zn2+ minus 2,303 RT per NF, kita ganti lennya dengan log ya, jadi muncul 2,303 seper konsentrasi Zn2+. Ya, aktivitas Zn1, aktivitas elektron 1, jadi bentuknya menjadi sebagai berikut. Tinggal kita masukkan harga-harga E0 Zn2 plus Zn dan suhu, konstanta gas ideal, jumlah elektron yang terlibat
reaksi elektrokimia 2, konstanta Faraday, dan konsentrasi Zn2+ dalam molar. Kemudian kita nyatakan ini menjadi plus ya, sehingga menjadi log dari konsentrasi Zn2+. Kita masukkan harga E0-nya minus 0,76 ditambah 2,03 kali R-nya 8,314 kali suhunya adalah 30 derajat Celcius 303 Kelvin dibagi 2 kali 9600 kali log konsentrasi Zn2+ dalam molar 1 ya, sehingga suku ini bernilai 0 ya. Karena log 1 adalah 0 nilainya, E katoda sama dengan E0 katoda, E0 Zn2+ Zn. Jadi minus 0,76 volt untuk konsentrasi Zn2+ sama dengan 1 molar. Dan aktivitas Zn2+ dianggap sama dengan konsentrasi Zn2+ dalam molar. Setelah kita peroleh potensial katoda, ya, maka kita perlu menghitung potensial anoda ya. Berdasarkan persamaan berikut untuk menentukan tegangan dekomposisi, kita sudah menentukan EC, tinggal kita menentukan EA. Potensial anoda adalah potensial untuk reaksi berikut ya, H2O sama dengan 2 plus setengah O2 plus 2 elektron, E0-nya minus 1,22. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, untuk persamaan Nernst ini reaksi setengah sel kita tuliskan dalam arah reduksi, ya, sehingga E0-nya menjadi positif 1,22 nantinya ya. Dan E anoda dalam arah reduksi adalah E0 O2H2O. Ya, reduksi oksigen menjadi air, min RT per NF, dan ingat yang diruaskan adalah H2O. Ya, karena dituliskan dalam arah reduksi, jadi aktivitas H2O di ruas kiri ada H+, oksigen dan elektron, jadi dibagi dengan aktivitas H+ kuadrat ya kali tekanan parsial oksigen pangkat setengah ya. Namun ya tekanan parsial oksigen tadi disebutkan nilainya 1 ya. Sehingga pangkat setengah juga nilainya 1. Dan aktivitas elektron juga 1 ya. Sehingga E anoda dalam arah reduksi bentuknya menjadi E0 min 2,303 RT per NF log seper konsentrasi H+ kuadrat. Ya. Dan kita tidak mempunyai data konsentrasi H+, namun kita mempunyai harga pH ya. Diberikan pH-nya setengah, di mana dari informasi tersebut nanti kita ya dapat menentukan sebenarnya berapa konsentrasi H+ ya, atau aktivitas H+, atau kita bisa langsung masukkan dalam persamaannya E0 minus 2,03 kali R kali T dibagi N-nya 2 ya, 2 kali F. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi min 2 log konsentrasi H+. Ya kan? Kalau Anda bawa ke atas kan log konsentrasi H+ pangkat min 2. Menjadi min 2 log konsentrasi H+. Ya, di mana min log konsentrasi H+ itu sama dengan pH. Duanya ini coret dengan 2 penyebut di sini. Ya, sehingga persamaannya menjadi E0 min 2,303 kali R kali T per F kali pH. Ya.
Jadi duanya ini coret, main log konsentrasi H+ itu pH. Kita masukkan angka-angkanya, E0-nya 1,22 dalam arah reduksi ya, dikurangi 2,303 kali 8,314 kali 303 suhunya 30 derajat Celcius dibagi 96.500 kali pH-nya setengah. Diperoleh E kesetimbangan ya, E anoda dalam arah reduksi sama dengan 1,19 volt. Ya, ini dalam arah reduksi. Sehingga E anoda ya minus dari 1,19 volt sama dengan minus 1,19 volt ya. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan untuk menghitung tegangan dekomposisi. Ya, atau kita masukkan dulu masing-masing tadi reaksi di katoda Zn2+ plus 2 elektron menjadi Zn, EC-nya tadi minus 0,76 ya, sama dengan E0-nya. Kemudian reaksi di anoda kita tuliskan dalam arah anodik ya. 2O plus 2 plus setengah 2 plus 2 elektron sudah dihitung, harganya adalah minus 1,19 ya. Kemudian kita jumlahkan total reaksi selnya ya, Zn2+ plus H2O plus energi listrik ya, menjadi Zn plus 2H plus setengah 2 ya. Ketika belum diberikan energi listrik, nilai E selnya jumlahnya adalah minus 1,95 volt. Ya, itu nilai E selnya, di mana nilai E sel yang negatif ini menunjukkan proses atau reaksi yang tidak spontan. Ya, jadi reaksi Zn2+ plus H2O menjadi Zn plus 2H plus setengah O2 ini tidak dapat berlangsung secara spontan. Jadi harus diberikan energi listrik dari luar dengan tegangan minimum sebesar tegangan dekomposisi. Ya. Nah, sebelum ke sana proses tidak spontan bila harga delta G-nya lebih dari 0 ya. Tidak spontan. Di mana dari kuliah sebelumnya ya, delta G ini sama dengan min NF E sel. Ketika E selnya negatif, Anda akan mendapatkan delta G yang positif ya, karena minus kali minus jadi positif. Nah, dengan delta G yang positif, E yang negatif, E sel yang negatif, prosesnya tidak spontan, reaksinya tidak spontan, sehingga harus diberikan energi listrik dari luar dengan tegangan minimum sebesar tegangan dekomposisinya, yaitu EA plus EC. Ya, dalam tanda mutlak, jadi tegangan dekomposisinya besarnya adalah 1,95 volt. Jadi itu contoh perhitungan tegangan dekomposisi. Jadi pada dasarnya merupakan penjumlahan potensial anoda dan potensial katoda ya. Dalam hal ini potensial anoda dan potensial katoda pada keadaan kesetimbangan yang masing-masing dihitung dengan persamaan Nernst. Dalam praktek, tegangan yang dibutuhkan untuk berlangsungnya proses electrowinning Zn ini ya, dengan laju dan kapasitas produksi yang ditetapkan lebih tinggi dari tegangan dekomposisi ini. Ya, tegangan operasinya, tegangan aktualnya lebih tinggi dari tegangan dekomposisi karena adanya overpotensial. Ya, jadi tegangan sel, tegangan aktualnya, tegangan operasinya sama dengan tegangan dekomposisi plus overpotensial. Ya, di mana overpotensial ini adalah tegangan lebih yang harus diberikan karena faktor-faktor tertentu ya. Yang pertama karena adanya polarisasi aktivasi ya. Yang kedua karena adanya polarisasi konsentrasi.
ya, tidak selalu ya, tetapi bila dia ada maka dia akan berkontribusi terhadap tegangan sel nanti. Apa itu polarisasi konsentrasi? Ya, polarisasi akibat keterlambatan suplai, ya, keterlambatan perpindahan massa ion logam dari ruang larutan menuju permukaan katoda. Yang ketiga, karena adanya hambatan elektrolit, ya. Jadi ada overpotential ohmik. Yang keempat, karena adanya hambatan penghantar listrik busbar, ya, meskipun rendah karena konduktivitasnya tinggi, terbuat dari tembaga murni, namun ada di sana, ya, dan juga karena tahanan kontak-kontak kelistrikan, ya. Jadi ada IR drop di sana pada kontak kelistrikan antara anoda dengan busbar, juga antara katoda dengan busbar. Yang kelima adalah tegangan lebih akibat adanya evolusi gas di anoda maupun di katoda. Misalnya adalah evolusi gas oksigen tadi di anoda, ya. Ini ada evolusi gas oksigen. Nah, itu perlu tegangan untuk terjadinya evolusi gas oksigen itu. Yang nanti harus dikompensasi dari tegangan yang disuplai. Ya, contoh lainnya evolusi gas hidrogen. Ya, misalnya di katoda pada kondisi tertentu juga terjadi evolusi gas hidrogen untuk proses electrowinning Zn ini. Nah, dari situ ada overpotensial evolusi gas hidrogen. Atau untuk kasus lainnya, ketika elektrolitnya mengandung ion klorida, ya, salah satu overpotensial yang mungkin berkontribusi adalah overpotensial karena evolusi gas klorin di anoda, ya, dari reaksi 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, ini adalah jenis-jenis overpotensial, ya. Kadang-kadang overpotensial ini bukan kadang-kadang, ya, overpotensial ini identik dengan polarisasi sebenarnya, ya. Namun polarisasi ini lebih sebenarnya menggambarkan pergeseran dari keadaan kesetimbangan, ya. Jadi kalau polarisasi anodik, ya, pergeseran ke arah atas, ke arah lebih positif dari potensial kesetimbangan. Kalau polarisasi katodik, pergeseran ke bawah, ya, lebih rendah dari potensial kesetimbangannya. Nah, kalau overpotensial itu lebih pada konteks berapa tegangan dari luar yang harus disuplai, ya. Namun, ya, besarnya sama dengan polarisasi tadi, ya. Jadi polarisasi karena IR drop, yaitulah overpotensial yang harus disuplai karena adanya IR drop. Ini yang akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Saya mulai dengan overpotensial aktivasi. Overpotensial aktivasi itu adalah tegangan yang dibutuhkan untuk mengkompensasi energi aktivasi proses perpindahan muatan pada antarmuka elektroda elektrolit. Jadi tadi reaksi-reaksi di anoda katoda itu kan melibatkan perpindahan muatan, melibatkan perpindahan elektron pada antarmuka elektroda elektrolit, ya. Nah, untuk terjadinya perpindahan muatan itu perlu energi aktivasi, ya, agar yang tadinya berada pada keadaan setimbang menjadi berada pada keadaan tidak setimbang, ya, berlangsung ke ruas kanan, ya. Ketika terjadi reduksi Zn2+ menjadi Zn misalnya. Untuk proses yang terkendali oleh perpindahan muatan, overpotensial aktivasi ini mengikuti persamaan Butler-Volmer, ya. Bentuknya adalah sebagai berikut, ya. Saya tidak menurunkan kembali dari mana asalnya persamaan Butler-Volmer ini, ya. Bentuknya adalah sebagai berikut. IC sama dengan I0 eksponen
alfa C NF eta C per RT min I0 eksponen min 1 min alfa NF eta C per RT. Kemudian sama bentuknya untuk I anodiknya ya I0 eksponen alfa anodik ya N kali F eta over potensial anodik ya eta A per RT min I0 eksponen minus 1 min alfa NF eta A per RT. Ya, di mana IA dan IC ya masing-masing adalah rapat arus anodik dan katodik ya. Saya koreksi jadi IA dulu ya. Maaf itu di atas persamaannya IC dulu. Jadi yang di sini yang dikoreksi rapat arus katodik dan rapat arus anodik ya masing-masing IC dan IA. Kemudian alfa adalah koefisien charge transfer, koefisien perpindahan muatan untuk proses anodik dan katodik ya. Jadi kalau yang persamaan pertama ya berarti alfanya ini adalah alfa C ya, koefisien perpindahan muatan untuk proses katodiknya. Kemudian eta A dan eta C masing-masing adalah overpotensial aktivasi anodik dan katodik. Kemudian satu lagi adalah I0. I0 adalah rapat arus pertukaran, yaitu rapat arus pada keadaan setimbang. Di mana pada keadaan setimbang ini laju proses anodik sama dengan laju proses katodik. Ya. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi pada keadaan kesetimbangan I-nya sama dengan I0 sama dengan IA sama dengan IC. Ya, jadi I0 itu rapat arus pertukaran diterjemahkan dari exchange current density. Ya. Oke. Untuk proses yang terkendali oleh perpindahan muatan berlaku persamaan Tafel yaitu pada over potensial yang tinggi ya. Nanti hubungan antara eta dan log I itu adalah linear. Jadi pada over potensial yang tinggi suku kanannya ini menjadi sangat kecil ya karena eksponen minus etanya tinggi ya. Jadi menjadi kecil, eksponen minus sesuatu yang besar menjadi kecil. Jadi tinggal IC sama dengan I0 eksponen alfa NF eta C per RT. Demikian pula IA sama dengan I0 eksponen alfa NF eta A per RT. Yang nanti ketika Anda hilangkan eksponensialnya, ya Anda lenkan ruas kiri dan ruas kanan, kemudian Anda konversikan ke log, maka akan diperoleh hubungan antara eta dan log I yang linear. Untuk proses anodik berlaku eta A sama dengan A plus BA log IA. Ya, kemudian untuk proses katodik berlaku eta C sama dengan A plus BC log IC. Ya. Jadi dari ini saja ya, ini kan nggak ada suku keduanya ini. Nah, ini Anda learn-kan, terus nanti Anda nyatakan eta sebagai fungsi dari log I ya. Di mana I0 ini suatu konstanta ya, tertentu ya, rapat arus pertukarannya ini. Dalam hal ini nilai dari A adalah ini ya, min 2,303 RT per alfa NF log I0 ya. Jadi kalau proses anodik ya alfa A, proses katodik alfa C. Ya, Anda pecah persamaan len-nya saja ya, perkalian menjadi penjumlahan dan dari len menjadi log. Jadi muncul faktor di sini adalah 2,303 ini. Kemudian BA di sini adalah konstanta Tafel atau Tafel slope anodik ya sebagai pengali dari log IA-nya. Ya.
Jadi hubungan antara eta A dengan IA dengan log IA ini nanti akan linear, eta C dengan log IC akan linear pada over potensial yang cukup besar nilainya ya. Nah, nilai dari konstanta Tafel anodik ya sama dengan 2,303 RT per alfa A kali NF. Kalau Tafel katodik 2,303 kali R kali T dibagi alfa C kali N kali F. Nah, ini yang perlu Anda pahami, tadi juga sudah saya sampaikan, eta A over potensial anodik atau polarisasi anodik itu adalah EA minus E kesetimbangan. Jadi pergeseran dari kesetimbangan ke arah lebih positif ya. Jadi EA ini nilainya lebih besar dari E kesetimbangan. Ya, sehingga ya nilainya EA dikurangi E kesetimbangan atau nilai dari eta A lebih dari 0 atau over potensial anodik itu nilainya positif ya. Polarisasi anodik nilainya positif. Sebaliknya untuk eta C nilainya adalah EC dikurangi E kesetimbangan ya. EC itu potensial katoda pada rapat arus tertentu dikurangi E kesetimbangan ya pada I0 ya pada rapat arus pertukaran tadi. Nah, karena nilai EC ini lebih rendah, lebih negatif dari E kesetimbangan ya, maka nilai dari eta C itu kurang dari 0 atau nilai polarisasi katodik itu negatif. Ya, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Baik, kita lihat lagi satu contoh perhitungan untuk menentukan rapat arus untuk elektrodeposisi kadmium ya yang terkendali oleh perpindahan muatan ya mengikuti persamaan berikut I katodik dalam hal ini ya sama dengan 1,5 eksponen 0,043 eta dikurangi eksponen minus 0,043 eta ya. Ini dinyatakan persamaan Butler-Volmer-nya ya sebagai berikut ya untuk elektrodeposisi kadmium dalam miliampere per sentimeter persegi diminta menentukan rapat arus untuk proses pengendapan kadmium dalam miliampere per sentimeter persegi ya. Dan dari nilai rapat arus ini yang kedua Anda diminta menentukan laju pengendapan kadmium ya dalam gram per sentimeter persegi per detik. Jika pada 20 derajat Celcius pada suhu 20 derajat Celcius, pada suhu larutan 20 derajat Celcius diberikan over potensial ya diberikan polarisasi katodik ya sebesar 50 milivolt. Ya. Nah, tegangan selnya nanti akan lebih besar dari itu. Ya, tapi ini diberikan data polarisasi katodiknya itu sebesar 50 milivolt. Ya, dan proses masih terkendali oleh perpindahan muatan. Nanti ketika laju deposisinya ini cukup cepat dan suplai dari kadmium 2+ ini lambat dibandingkan laju deposisinya, bisa terkendali oleh perpindahan massa. Jadi yang dimaksud terkendali itu ya proses yang mengendalikan karena dia merupakan tahap proses yang paling lambat. Nah, ini terkendali oleh perpindahan muatan. Diberikan data berat atom kadmium sama dengan 112,4. Ya, pertanyaan pertama kita menentukan I saja ya. Menentukan I saja, dalam hal ini I katodik ya, IC. Bila diberikan data etanya, yaitu eta katodik 50 milivolt. Nah, yang Anda harus perhatikan eta katodik tadi ya nilainya negatif. Jadi kita
masukkan etanya nanti di sini minus 50. Ya, sudah ya, karena hanya satu peubah yang tidak diketahui yang ditanyakan yaitu I. Ya, untuk reaksi CD2+ plus 2 elektron menjadi CD, I sama dengan 1,5 eksponen, ini persamaan di soalnya diberikan. Nah, dengan polarisasi katodik minus 50 milivolt ya, maka kita masukkan ke sini etanya minus 50, 1,5 eksponen 0,043 kali minus 50 minus eksponen ini karena minus dikali minus menjadi positif ya. Positif 0,043 kali 50. Hasilnya adalah minus 12,7 ya. Jadi satuannya adalah dalam miliampere per sentimeter persegi. Inilah rapat arus katodik untuk proses deposisi kadmium ya pada polarisasi katodik sebesar 50 milivolt ya. Pada nilai tegangan 50 milivolt, tegangan katoda, potensial katoda 50 milivolt lebih rendah dari potensial kesetimbangannya. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, rapat arus di posisi CD2+. Yang kedua tadi diminta menentukan laju pengendapan kadmium dalam gram per sentimeter kuadrat per detik. Hal ini dapat kita tentukan dari persamaan Faraday. Ya, Anda ingat persamaan Faraday, massa teoretik ya dari logam atau juga oksida yang diendapkan di katoda atau juga di anoda sebanding dengan berat atom logam tersebut atau berat molekul dari senyawa yang diendapkan. Nah, dalam hal ini ya berat atom kadmium ya. Jadi M massa kadmium yang diendapkan itu sama dengan ya, maaf terputus ya. Saya lanjutkan kembali. Tadi kita sampai di sini ya. Untuk menentukan laju pengendapan kadmium dalam gram per sentimeter kuadrat per detik. Ya. Nah, massa yang diendapkan sama dengan berat atom kadmium kali arus kali waktu dibagi NF. Nah, kita ganti arusnya dengan perkalian antara rapat arus dengan luas permukaan. Ya, sehingga bentuknya sebagai berikut. Nah, laju pengendapan ini sebenarnya adalah flux ya. Flux pengendapan CD itu adalah massa CD yang diendapkan per satuan luas per satuan waktu ya. Jadi ketika M ini kita bagi dengan A dibagi dengan T, maka A-nya ini akan hilang ya. T-nya juga akan hilang, tinggal I saja ya, dan I-nya kita tanda mutlakkan ya. Karena kita bicara flux ya yang nilainya positif ya. Nah, untuk T dalam detik ya dan fluxnya ini nanti juga dalam gram karena M-nya dalam gram. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja data-datanya. J sama dengan massa atom atau berat atom kadmium 112,4 gram per mol. I-nya tadi sudah ditentukan sebelumnya ya 12,7 miliampere per sentimeter persegi. Nah, tapi kita nyatakan dalam ampere ya, sehingga 12,7 kali 10 pangkat minus 3 ampere per sentimeter persegi dibagi NF, jadi dibagi 2 kali 96.500 diperoleh nilai J-nya laju pengendapan kadmium dalam gram per
cm kuadrat per detik adalah 7,4 kali 10 pangkat minus 6 gram per cm kuadrat per detik. Per cm kuadrat apa? Ya, per cm kuadrat luas permukaan katoda aktifnya, ya. Katoda yang tercelup dalam elektrolit. Nah, kita bisa cek satuannya, ya, apakah betul bila ini kita bagi dengan A dibagi dengan T, satuannya adalah dalam gram per cm kuadrat per detik, ya. Jadi J ini kalau kita masukkan berat atomnya dalam gram per mol kali I kecil ini adalah ampere per cm persegi dibagi NF, N itu ekuivalen per mol. Kalau N-nya satuannya ekuivalen per mol, maka satuan dari F adalah kolom per ekuivalen. Ya. Nah, jadi nanti kolom ini kita ganti dengan ampere detik, ya. Kolom itu sama dengan ampere detik, sehingga nanti ampernya saling menghilangkan di atas, ekuivalennya saling menghilangkan di sini, molnya nanti saling menghilangkan dengan mol yang di bawah, sehingga satuannya adalah gram per cm kuadrat, nah, per detik sini karena muncul ampere detik. Ya, itu nilai itu satuan dari flux pengendapan kadmium. Ya, ketika massa kadmium yang mengendap dibagi dengan luas permukaan dibagi dengan waktu dalam detik, ya. Jadi massa yang mengendap persatuan luas persatuan waktu. Baik, itu contoh perhitungan yang berkaitan dengan overpotensial aktivasi, ya. Selanjutnya adalah overpotensial konsentrasi. Overpotensial konsentrasi tadi sebagaimana sudah disinggung sebelumnya adalah tegangan lebih yang harus diberikan akibat keterlambatan perpindahan massa ion logam dari ruah larutan ke permukaan katoda. Nah, bila kita berbicara mengenai perpindahan massa ion dalam larutan elektrolit, mekanismenya, daya penggeraknya itu, ya, mekanisme perpindahannya itu bisa melalui 3 mekanisme, ya. Yang pertama adalah difusi. Dalam hal ini daya penggeraknya, driving force-nya adalah gradien aktivitas atau gradien konsentrasi ion. Yang kedua adalah migrasi, perpindahan massanya dengan migrasi. Driving force-nya, daya penggeraknya adalah gradien potensial listrik. Dalam hal ini adalah antara anoda dan katoda, ya. Nah, potensial listrik persatuan jarak itu menjadi medan listrik, ya. Jadi bisa disebutkan juga daya penggeraknya adalah gradien medan listrik, tapi juga bisa perbedaan potensial antara anoda katoda persatuan jarak, ya. Di potensial persatuan jarak volt per meter itu merupakan satuan medan listrik. Yang ketiga adalah konveksi, ya. Di perpindahan massa karena konveksi ini digerakkan oleh pergerakan mekanik elektrolit. Pergerakan mekanik elektrolit ini dapat berlangsung karena adanya sirkulasi elektrolit dan juga karena pengadukan atau karena injeksi gas ke dalam larutan elektrolit, ya. Nah, ini 3 mekanismenya kita tidak bahas secara terperinci, khususnya untuk yang migrasi dan konveksi. Bila proses terkendali oleh perpindahan massa, maka rapat arus akan mencapai yang dinamakan rapat arus batas atau rapat arus limit, ya. Pada kondisi ini, laju perpindahan massa ion dari ruah larutan ke permukaan katoda jauh lebih lambat dibandingkan laju reaksi deposisi kation. Misalnya kationnya adalah Mn+, maka laju difusi, laju perpindahan massa Mn+ menuju permukaan katoda itu lebih lambat dibandingkan dengan laju reaksi Mn+ plus N elektron menjadi M, ya.
lebih lambat dari reaksi berikut. Besar I limit rapat arus batas ini sebanding dengan koefisien difusi ion. Ya, makin besar koefisien difusi ion, ya I limitnya makin besar. Ya. Sebanding juga dengan konsentrasi kation logam dalam ruang larutan. Ketika kita bicara difusi kation ya dari ruang ke permukaan logam, jadi sebanding dengan konsentrasi logam tersebut ya dalam ruang larutan dan berbanding terbalik dengan ketebalan lapis difusi pada permukaan katoda. Semakin tebal ya nilai I limitnya nanti semakin kecil karena pembaginya semakin kecil ya. Nah, berdasarkan kuantifikasi tersebut maka dirumuskan I limit sama dengan N kali F kali D dari Mn plus kali C ruah ya untuk Mn plus dibagi dengan delta. Ya, Anda bisa cek ini nanti ketika Anda kalikan N ya dalam ekivalen per mol dikali kolom per ekivalen dikali koefisien difusi ini adalah dalam satuannya itu meter kuadrat per detik ya. Dikali CB Anda harus nyatakan dalam mol per meter kubik, delta harus nyatakan dalam meter, maka nanti satuannya akan didapatkan satuan rapat arus ya, dalam ampere per meter persegi. Jadi ini persamaan untuk I limit sebanding dengan konsentrasi ruah dari logam yang berdifusi sebanding dengan koefisien difusi kation logam Mn plus berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan difusi. Apabila faktor migrasi diperhitungkan, apabila perpindahan massa karena migrasi kontribusinya cukup tinggi ya, khususnya bila konsentrasi kationnya cukup rendah, maka persamaan untuk I limit ini menjadi sebagai berikut. Ya, I limit sama dengan NF Dmn plus persis sama ya kali CB, hanya ada faktor pengali untuk deltanya ini adalah 1 minus T plus ya. Jadi T plus ini adalah bilangan transport dari kation Mn plus. Ya, nilai dari T plus ini antara 0 dan 1 ya, sehingga nanti nilai dari penyebutnya ini menjadi makin kecil ya. Karena katakanlah 0,5 kali delta ya. Deltanya tinggal setengahnya, sehingga nanti dengan adanya faktor migrasi ini, adanya bilangan transport ini ya nanti I limitnya akan meningkat ya. Baik. Jadi T plus bilangan transport kation ya bila pengaruh migrasi signifikan. Profil konsentrasi spesi yang bereaksi dalam proses yang terkendali oleh polarisasi konsentrasi sebagai fungsi jarak dari permukaan katoda adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini digambarkan sumbu Y-nya adalah konsentrasi Mn plus, sumbu X-nya adalah jarak dari permukaan katoda. Di ruang larutan konsentrasinya sama ya, C bulk. Nah, nanti semakin mendekati permukaan katoda, ini konsentrasinya semakin rendah ya karena mengendap Cu2 plusnya ya. Dan kita tetapkan di sini delta adalah ketebalan lapis difusinya dan ini dilinearkan ya garis singgungnya sehingga nanti dapat dirumuskan suatu persamaan yang mengkorelasikan rapat arus dengan over potensial konsentrasi. Ya. Jadi korelasi antara rapat arus dan rapat arus limit terhadap polarisasi konsentrasi dan profil antara log rapat arus terhadap polarisasi konsentrasi ditunjukkan pada persamaan dan pada gambar berikut. Ya, jadi over potential konsentrasi sama dengan 2,303 RT per NF kali log 1 minus I per I limit. Ya, jadi ini ada penurunannya ya, tidak di
bahas di sini pada kuliah daring ini. Profil etase overpotential katodik terhadap log I ya. Jadi overpotential total ya, tidak hanya overpotential konsentrasi saja. Pada proses yang terkendali oleh perpindahan massa ya, ini tidak ada persamaannya, akan seperti pada gambar berikut ya. Jadi suatu saat dia terkendali oleh perpindahan muatan ya, lurus mengikuti persamaan Tafel tadi, korelasi antara eta dengan log I ya. Kemudian ada transisi antara polarisasi aktivasi dan polarisasi konsentrasi, sehingga nanti setelahnya itu akan terkendali oleh perpindahan massa ya. Jadi ini adalah nilai dari log I limitnya di sini ya, dan dapat ditentukan nanti I limitnya ya, di mana pada kondisi I limit ini peningkatan overpotensial itu tidak merubah rapat arusnya ya, karena ada keterlambatan suplai dari kation tadi. Ya, jadi nilainya tetap rapat arusnya yang dinamakan rapat arus batas itu. Ya, di pemberian polarisasi ya tidak merubah laju deposisi di katoda. Nah, proses elektrometalurgi biasanya dilakukan ya pada zona, pada rezim di mana proses terkendali oleh polarisasi aktivasi ya, tidak sampai pada kondisi di mana proses terkendali oleh perpindahan massa atau sampai ke rapat arus limitnya. Pada proses yang lain, misalnya pada proses sintesis logam dari ion di dalam larutan menjadi bentuk serbuknya, nah itu dilakukan pada zona di atas I limit ya. Jadi I limit nanti di atasnya lagi ya, ketika terjadi evolusi gas hidrogen ya. Berdasarkan persamaan yang tadi sudah ditunjukkan, I limit sama dengan NFD Mn plus CB per delta, maka I limit ini meningkat bila satu, konsentrasi ruang larutannya ditingkatkan ya, dua, temperaturnya ditingkatkan yang akan meningkatkan difusivitas dari Mn plus ya. Laju perpindahan massanya meningkat ya pada temperatur yang lebih tinggi. Kemudian laju alirnya ditingkatkan, pengaruhnya adalah menurunkan ketebalan lapis difusinya ya, laju alir dan juga pengadukan. Jadi I limitnya ini akan bergeser dari I limit 1 menjadi I limit 2 menjadi I limit 3 ya. Ketika laju alirnya dinaikkan, temperaturnya dinaikkan, konsentrasi ruahnya dinaikkan sesuai dengan persamaan berikut. Nah, bila I limitnya dinaikkan ya, karena tadi bekerjanya di zona di mana rapat arusnya terkendali perpindahan muatan, maka ya proses elektrometalurgi, proses produksi logam itu dapat dilakukan pada rapat arus yang lebih tinggi ya. Karena ya I limit rapat arus batasnya bergeser, otomatis rapat arus operasinya sekitar ya 30% dari I limit menjadi lebih besar. Ya, sehingga ya umumnya proses elektrometalurgi, elektrolisa di sel-sel elektrolisis komersial ya, dalam bak-bak elektrolisis itu tidak dilakukan pada kondisi yang stagnan, pada kondisi larutan yang stagnan, tetapi larutan elektrolitnya itu disirkulasikan ya, untuk menurunkan ketebalan lapis difusi ini ya, sehingga ya rapat arus operasinya dapat ditingkatkan dan kapasitas produksinya dapat ditingkatkan, karena ya kapasitas produksi itu sebanding dengan rapat arus sesuai dengan persamaan Faraday tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, yang kita korelasikan juga dengan laju pengendapan persatuan waktu, persatuan luas tadi ya. Baik, kemudian saya lanjutkan, tadi ada komponen overpotential karena tahanan elektrolit ya, dengan pembahasan mengenai tahanan dan tahanan jenis elektrolit.
Sebagaimana dalam penghantar elektronik ya, proses elektrolisis ini kan listrik itu mengalir baik melalui elektrolit maupun melalui konduktor elektronik ya. Baik melalui perpindahan ion di elektrolit, ion yang mobile maupun perpindahan elektron. Sebagaimana dalam penghantar elektronik ya, dalam hal ini logam atau semikonduktor, aliran arus melalui penghantar ionik larutan elektrolit itu juga mengikuti hukum Ohm. Ya, artinya sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan tahanan elektrolit. Tahanan elektrolit dalam sel elektrolisis berbanding lurus dengan jarak antar elektroda. Ya, L di sini ya, semakin besar jaraknya antara anoda katoda, ya, tahanan elektrolitnya juga semakin besar. Berbanding lurus juga dengan tahanan jenis elektrolit dan berbanding terbalik dengan luas penampang elektroda. Jadi diformulasikan sebagai berikut, R sama dengan Rho kali L per A. Ya, di mana dalam hal ini Rho adalah tahanan jenis elektrolit yang mempunyai satuan ohm kali senti. Ya, jadi kalau ini R adalah ohm, ya kalau Anda formulasikan di sini, Anda cek unit satuannya ya nanti ketemu Rho ini sama dengan R kali A dibagi L toh. A itu adalah sentimeter kuadrat dibagi sentimeter tinggal sentimeter, jadi ohm sentimeter. Itu adalah satuan tahanan jenis. Konduktivitas adalah kebalikan dari tahanan. Ya, jadi konduktivitas elektrolit didefinisikan sebagai seper R ya, seper tahanan. Ya, nah, jadi konduktivitas ini mempunyai satuan seper ohm, ohm pangkat min 1 yang didefinisikan juga sebagai Siemens ya. Jadi Siemens sama dengan ohm pangkat min 1 atau seper ohm. Dengan logika yang sama, konduktivitas jenis didefinisikan sebagai kebalikan dari tahanan jenis. Jadi tadi tahanan jenis sudah didefinisikan sama dengan Rho. Jadi konduktivitas jenis sama dengan seper Rho. Kita notasikan konduktivitas jenis ini sigma. Ya. Jadi sigma sama dengan seper Rho. Ya, satuannya adalah seper ohm kali senti. Jadi ohm pangkat min 1 kali sentimeter pangkat min 1. Itu adalah satuan konduktivitas jenis. Konduktivitas dari suatu larutan elektrolit itu merupakan fungsi dari konsentrasi, ya, khususnya adalah konsentrasi dari garam atau asam ya yang nanti akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Sebagai contoh, meskipun larutan HCl secara inheren lebih konduktif daripada larutan NaCl, larutan 1 molar NaCl akan mempunyai konduktivitas yang lebih tinggi dari larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Untuk membandingkan konduktivitas elektrolit yang berbeda tanpa terpengaruh oleh konsentrasinya, digunakan besaran konduktivitas ekivalen. Ya, di mana konduktivitas ekivalen dinotasikan lambda, didefinisikan sebagai sigma dibagi Z kali C. Ya, lambda sama dengan sigma dibagi Z kali C. Dalam hal ini lambda adalah konduktivitas ekivalen, satuannya adalah Siemens kali meter kuadrat per ekivalen. Ya. Dan sigma adalah konduktivitas jenis tadi ya, Siemens per meter atau ohm pangkat min 1 kali meter pangkat min 1. Z adalah ekivalen elektrolit, satuannya adalah ekivalen per mol, dan C konsentrasi elektrolit ya dalam mol per meter kubik. Ya, jadi nanti kalau Anda masukkan satuan-satuannya di sini sigma tadi adalah ohm pangkat min 1, meter pangkat min 1, Z-nya ekivalen per mol ya.
konsentrasinya adalah mol per meter kubik, maka diperoleh satuan dari lambda adalah Siemens kali meter kuadrat, ya, karena tadi muncul meter kubik, ya. Kemudian juga ada meter tadi di sigmanya, jadi menjadi meter kuadrat per ekivalen. Itu satuannya. Secara umum harga lambda dalam larutan aqueous pada 25 derajat Celcius untuk garam itu dalam rentang 100 sampai 150 kali 10 pangkat minus 4 Siemens meter kuadrat per ekivalen. Untuk asam sekitar 400 kali 10 pangkat minus 4, ya, kurang lebih 3 kali dari garam, ya. Dan untuk basa sekitar 250 kali 10 pangkat minus 4 Siemens meter kuadrat per ekivalen. Jadi paling tinggi adalah asam, disusul basa, kemudian baru garam. Lambda ini akan turun dengan naiknya konsentrasi larutan, jelas ya, karena konsentrasi tadi sebagai penyebutnya, ya. Jadi ketika konsentrasinya makin rendah, maka lambdanya makin tinggi, ya, dibagi dengan sesuatu yang makin kecil. Pada konsentrasi larutan yang sangat encer, maka lambda ini akan mencapai maksimum, ya, dan diberikan istilah pada pengenceran tak terhingga, lambda dinotasikan sebagai lambda 0, ya. Di pengenceran tak terhingga itu terjemahan dari infinite dilution, ya. Jadi lambda 0 ini adalah konduktivitas ekivalen pada pengenceran tak terhingga. Jadi untuk konduktivitas ekivalen sampai di sini, ya, nanti lebih lanjut dibahas pada kuliah hidroelektrometalurgi, konduktivitas ekivalen, korelasinya dengan difusivitas, dengan bilangan transport. Nah, untuk kuliah dasar perhitungan elektrometalurgi sampai di sini saja. Saya lanjutkan dengan perhitungan mengenai efisiensi arus, ya. Perhitungan efisiensi arus dapat ditentukan efisiensi arus itu dari rasio massa aktual dengan massa teoretik deposit yang diperoleh dari proses elektrolisis yang dilakukan, ya, kali 100%. Jadi efisiensi arus satuannya persen ini menunjukkan seberapa efektif arus digunakan untuk proses yang diinginkan. Yang diinginkan itu ya misalnya untuk deposisi seng, deposisi tembaga. Yang tidak diinginkan itu ya arus yang terpakai untuk reaksi lain, ya. Misalnya reaksi reduksi H+ menjadi H2. Jadi persamaannya adalah sebagai berikut: massa aktual dibagi massa teoretik kali 100%, di mana massa aktual itu ya massa produk endapan logam yang diperoleh dalam proses elektrolisis. Nah, bagaimana menentukannya? Ya dari proses penimbangan, ya, dari pengukuran, ya. Kemudian massa teoretik ini dihitung dari persamaan Faraday, ya, yang tadi sebelumnya sudah dibahas, tentu dengan waktu dan arus yang sama, ya, dengan waktu dan arus yang digunakan untuk mendapatkan berat aktualnya, untuk mendapatkan massa aktualnya. Ya, itu efisiensi arus. Hukum Faraday tadi sudah, ya, saya skip dulu. Kemudian perhitungan energi dan konsumsi energi spesifik. Energi listrik yang digunakan dalam proses elektrometalurgi itu sebanding dengan tegangan sel, ya. Tegangan sel aktual, tegangan operasi. Sebanding dengan arus yang digunakan dan lama waktu elektrolisisnya, ya. Atau diformulasikan ya E sama dengan V kali I kali P, di mana V itu adalah tegangan sel. Satuan energi di sini, energi listrik adalah kWh, kilowatt hour, yang ya ekivalen, ya, dengan kilokalori dengan kilojoule, ya, di mana watt itu adalah volt kali ampere, ya. Atau kalau dikorelasikan dengan joule, ya watt itu adalah joule per second. Oke, kemudian konsumsi energi spesifik, ya, atau persatuan berat, ya, unit per
unit berat ya, specific energy consumption adalah energi listrik yang digunakan untuk menghasilkan deposit logam dengan berat tertentu. Ya, jadi ketika energi tadi kita bagi dengan berapa berat depositnya, berapa massa depositnya, maka kita mendapatkan konsumsi energi dalam satuan kWh per kilogram deposit atau bisa dalam kWh per ton deposit. Oke. Kemudian ada parameter efisiensi tegangan dan efisiensi energi. Efisiensi tegangan adalah perbandingan antara tegangan dekomposisi dengan tegangan aktual kali 100%. Di mana dalam hal ini tegangan dekomposisi nilainya lebih kecil dari tegangan aktualnya ya. Tegangan teoretik nilainya lebih rendah dari tegangan aktual. Berkebalikan tadi dengan massa teoretik ya, massa aktualnya lebih rendah dari massa teoretik. Jadi efisiensi tegangan ini adalah tegangan dekomposisi dibagi tegangan aktual kali 100%, di mana tegangan dekomposisi tadi sudah dibahas jumlah potensial anoda dan potensial katoda. Tegangan aktual ya tegangan sel yang terukur saat elektrolisis ya. Perbedaan tegangan antara anoda katoda yang sudah memperhitungkan adanya overpotensial. Ya. Oke. Kemudian efisiensi energi merupakan perkalian antara efisiensi arus atau CE di sini current efisiency dengan efisiensi tegangan atau voltage efisiensi. Jadi efisiensi energi EE sama dengan CE kali VE ya. Nanti satuannya dalam persen. Baik, itu adalah beberapa parameter yang berkaitan dengan proses elektrometalurgi. Saya lanjutkan dengan beberapa contoh soal. Yang pertama mengenai proses electrowinning Zn. Nanti ada pertanyaan mengenai efisiensi arus, efisiensi tegangan dan efisiensi energi serta konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram Zn. Soalnya adalah pada pabrik electrowinning seng digunakan katoda paduan aluminium ya dengan panjang dan lebar yang tercelup dalam larutan elektrolit yang tersusun atas larutan H2SO4 yang mengandung seng terlarut masing-masing 90 cm ya. Panjang dan lebar yang tercelupnya hampir 1 meter. Kedua sisi permukaannya tercelup ya. Jadi permukaan katoda itu ada dua sisi ya. Masing-masing menghadap anoda. Jadi deposisi seng itu berlangsung pada permukaan katoda depan dan permukaan katoda belakang. Jadi nanti luas permukaan katoda yang tercelup Anda harus menghitung dua sisi. Elektrolit yang digunakan mempunyai konsentrasi Zn2+, 65,4 gram per liter, sama dengan contoh soal sebelumnya tadi ya, pada pH setengah dan suhu 30 derajat Celcius. Tegangan sel yang terukur sebesar 3,3 volt ya, tegangan aktualnya. Hitung efisiensi arus proses electrowinning seng, hitung efisiensi tegangan dan efisiensi energi listrik, hitung konsumsi energi listriknya dalam kWh per kilogram Zn. Ya, diberikan berat atom Zn 65,4, diasumsikan aktivitas Zn2+ sama dengan molaritasnya dan tekanan parsial gas oksigen 1 atmosfer. Kemudian reaksi yang berlangsung sudah ditunjukkan juga di depan ya, di katoda yang terbuat dari paduan aluminium Zn2+ plus 2 elektron jadi Zn ya, data N0 yang diberikan. Di anoda yang terbuat dari paduan timbal yang bersifat inert, yang terjadi adalah oksidasi air. 2O menjadi 2H+ plus setengah O2 plus 2 elektron, E0-nya minus 1,22 volt. Untuk menghitung efisiensi arus proses electrowinning Zn, kita gunakan data ini ya. Setelah 24 jam, dihasilkan 15 kg deposit Zn. Jadi
berat aktualnya adalah 15 kg ya di sini tadi ya. Massa aktualnya adalah 15 kg di sini. Tinggal kita menghitung berapa massa teoretik Zn dalam 24 jam ya, dengan rapat arus 350 ampere per meter persegi dan luas permukaan katoda yang tercelup tadi 90 cm kali 90 cm kali 2 karena 2 sisi. Ya, jadi dikalikan nanti rapat arusnya dalam 350 ampere per meter persegi dengan 0,9 kali 0,9 kali 2. Ya, ada di sini perhitungannya. Massa teoretik Zn dihitung dengan persamaan Faraday, PA Zn kali I kali T per NF. Semuanya ada datanya ya. T-nya tadi dalam 24 jam. Nah, I-nya tadi saya sebutkan ya. Perkalian antara I kecil rapat arus dengan A luas permukaan Zn aktif yang tercelup di dalam elektrolit, dua sisi, duanya ya di sini kali 0,9 kali 0,9 luas permukaan bujur sangkar dalam hal ini ya. Jadi I-nya yang nanti dimasukkan ke sini 567 ampere ya per katoda. Dengan T sama dengan 24 jam sama dengan 24 kali 3.600 detik sama dengan 86.400 detik, maka berat teoretik yang dapat diperoleh adalah 65,4 ya, berat atom Zn kali I-nya 567, T-nya adalah 86.400 dibagi 2 kali 96.500 jadi 16.600 gram. Ya, jadi satuannya adalah gram. Kita rubah dalam kilogram ya 16,6 sehingga dari situ dapat ditentukan efisiensi arusnya massa aktual dibagi massa teoretik kali 100%, 15 kg dibagi dengan 16,6 kali 100% sama dengan 90,4%. Nah, sisanya yang 9,6% kemana itu? Ya, dipakai untuk reaksi lain. Misalnya, khususnya di sini terutama adalah reaksi reduksi H+ menjadi H2 ya. Karena potensial deposisi Zn2+Zn ini kan lebih rendah dari potensial reduksi H+ menjadi H2 ya. Jadi secara termodinamika H+ H2 itu akan berlangsung ya. Namun itu secara kinetika dapat diperlambat ya dengan salah satunya memilih material katoda ya yang overpotensial hidrogennya tinggi, yang untuk terjadinya evolusi gas hidrogen itu sulit ya atau lambat, yaitu aluminium ya. Namun masih terjadi ya. Ya, masih terjadi juga. Jadi dalam ini efisiensi arusnya adalah 90,4%. Sisanya adalah untuk reaksi lain tadi ya arusnya. Oke, itu efisiensi arus. Berikutnya adalah menentukan efisiensi tegangan dan efisiensi energi. Tadi formula untuk efisiensi tegangan itu adalah tegangan teoretik dibagi tegangan aktual kali 100% ya. Tegangan teoretiknya itu kita tentukan dari nilai tegangan dekomposisinya. Ya, jumlah antara tegangan anoda dan tegangan katoda. Tegangan aktualnya diberikan datanya ya, diukur sebesar 3,3 volt. Nah, ini tadi konsentrasi Zn2+-nya 65,4 ya GPL pada pH setengah. Tadi tegangan dekomposisinya sudah dihitung pada perhitungan sebelumnya tadi 1,95 volt ya, yang perhitungan awal tadi di sini ya, perhitungan ini ya, tadi di depan dari persamaan Nernst ya. Nah, jadi kita gunakan data tegangan dekomposisi ini ya untuk menentukan efisiensi tegangan. Jadi tegangan teoretiknya adalah 1,95
tegangan aktualnya adalah 3,5. Jadi efisiensi tegangannya adalah 1,95 dibagi 3,5 kali 100%. Ya. Efisiensi tegangannya adalah sebesar 59,1%. Kemudian efisiensi energi. Efisiensi energi merupakan perkalian efisiensi tegangan dengan efisiensi arus. Data efisiensi tegangannya ada, efisiensi arusnya ada, ya tinggal dikalikan saja 59,1 efisiensi tegangan dikalikan efisiensi arus 90,4, hasilnya adalah 53,4%. Ya, itu adalah hasil perhitungan efisiensi tegangan dan efisiensi energi. Berikutnya menentukan unit konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram Zn. Formulanya E sama dengan V kali I kali T per kilogram Zn, ya. Tadi untuk mendapatkan massa 15 kg tadi, tegangannya sebesar 3,3 volt, ya, dan dalam 24 jam serta arusnya adalah 567 ampere. Nah, tinggal kita masukkan saja, ya, V-nya 3,3, I-nya 567, T-nya 24 jam. Jadi satuan T-nya di sini dalam jam, ya, karena nanti volt ampere jam. Volt ampere itu watt kali jam, watt jam, ya, kali 10 pangkat minus 3 menjadi kilowatt jam per kilo, ya. Nah, dalam 24 jam tadi 15 kg. Sehingga ya 3,3 kali 567 kali 24 dibagi 15, 2993,76 watt hour per kilogram Zn atau 2,99 kWh per kilogram Zn. Itu adalah unit konsumsi energi listriknya. Kita juga bisa menghitungnya, ya, dari perhitungan ampere jam per kilo Zn yang nanti kita kalikan dengan tegangannya, ya. Bisa dihitung juga dengan menentukan ampere jam, ya, IT-nya dari persamaan Faraday, ya, untuk 1 kg Zn aktual. Jadi nanti 1 kg itu 1000 gram sama dengan berat atom Zn kali I kali T kali efisiensi arus. Jangan lupa, ya, kali efisiensi arus karena aktual, ya, berat Zn aktual dalam kilogram dalam 1000 gram dibagi 2 kali 9, 6.500. Jadi ampere second-nya pertama adalah ampere second, ya, karena di sini gram, ya, satuan dalam Faraday, T-nya adalah second. Karena kolom itu nanti yang digunakan di dalam Faraday-nya, ya, 96.500 itu kan kolom per mol atau kolom per ekivalen, kolom itu kan ampere second. Nah, jadi ketemu terlebih dahulu ampere second atau ampere detik, ya. Jadi I kali T sama dengan 1000 kali 2 kali 96.500 dibagi 65,4 kali efisiensi arusnya, jangan lupa tadi adalah 90,4%, ya, efisiensi arusnya itu yang digunakan pada perhitungan untuk menentukan ampere second dan ampere jamnya. Ampere second-nya ketemu di sini sebesar 3.264.458,34, ya, dijadikan ampere jam adalah 906,79, ya, dibagi 3.600. Nah, sehingga tinggal dikalikan dengan tegangan selnya, ya, 3,3 volt, ya, kali 906,79 ampere jam, nilainya adalah 2,99 juga, ya. Ini per 1000 karena dijadikan kWh, ya. 2,99 kWh per kilogram Zn sama, ya.
Baik, itu contoh soal untuk menentukan yang pertama tadi efisiensi arus, kemudian efisiensi tegangan, efisiensi energi, dan konsumsi energi. Saya lanjutkan dengan contoh soal yang kedua mengenai electro-refining nikel. Proses electro-refining nikel dilakukan terhadap anoda paduan nikel tembaga, ya ini dari bijinya biji nikel sulfida, ya ada tembaganya cukup tinggi yang mengandung 80% berat nikel, di mana nikel diendapkan sebagai nikel murni di katoda. Hitung potensial kesetimbangan proses tersebut, ya maksudnya proses deposisi, proses electro-refining nikel ini, ya pada temperatur 25 derajat Celcius jika paduan NiCu tadi dianggap sebagai larutan padat ideal. Ya, pada larutan padat ideal, aktivitas nikel di dalam paduan itu dianggap sama dengan fraksi molnya, ya. Itu yang Anda pegang. Diketahui E0 Ni2 plus menjadi Ni sama dengan minus 0,25 volt, E0 Cu2 plus menjadi Cu plus 0,34 volt, R 8,314, berat atom nikel 58,7, berat atom tembaga 63,5. Yang kedua, diminta menentukan tegangan, diminta menghitung konsumsi energi. Konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram nikel bila diketahui tegangan sel yang terukur adalah 1,6 volt dengan efisiensi arus katodiknya adalah 95%. Itu yang kedua. Yang ketiga, nikel dan tembaga keduanya larut dari anoda. Ya, ketika dilakukan proses electro-refining ini dua-duanya larut. Larutan anolit, ya, larutan dari hasil pelarutan nikel ini tidak langsung nanti dilakukan pengendapan di katoda. Karena kalau langsung Cu akan ikut mengendap, ya, karena lebih nobel dari Ni. Larutan anolit ini diambil di mana Cu dipisahkan terlebih dahulu dengan cara sementasi. Ya, di kuliah minggu lalu sudah saya jelaskan salah satu metode presipitasi logam dari larutan itu dengan sementasi, ya, dengan menambahkan logam yang lebih elektronegatif, yang kurang mulia. Jadi dalam hal ini digunakan serbuk Ni, ya, E0 Ni kan lebih negatif dari Cu. Jadi nanti ketika ditambahkan serbuk Ni akan larut menjadi Ni2+, Cu akan mengendap. Kemudian dilakukan filtrasi. Ni yang larut tidak masalah karena memang larutannya itu adalah larutan yang nanti ingin diendapkan nikelnya, ya. Jadi reaksinya itu nanti Ni2+, Cu2+, Cu yang akan diendapkan plus Ni dalam bentuk serbuk menjadi Ni2+ bergabung dengan Ni yang larut dari anoda plus Cu mengendap. Cu yang mengendap ini nanti difiltrasi, baru larutan anolit ini yang dialirkan ke kompartemen katoda, ya, untuk diendapkan nikelnya. Yang ditanya adalah nisbah atau rasio aktivitas Cu terhadap Ni pada keadaan kesetimbangan dalam larutan anolit tadi, ya, atau aktivitas Cu2+ per aktivitas Ni2+ pada suhu 25 derajat Celcius. Oke, itu contoh soal yang kedua. Kita lihat sudah ada solusinya di sini. Pertanyaan pertama tadi diminta menghitung potensial kesetimbangan proses electro-refining nikel pada suhu 25 derajat Celcius jika paduan dianggap sebagai larutan padat ideal, di mana aktivitas Ni dan Cu dalam paduan sama dengan fraksi molnya. Pada proses electro-refining paduan NiCu ini yang terjadi di anoda adalah pelarutan Ni, ya, dari anoda nikel yang tidak murni menjadi Ni2+ plus 2 elektron.
E0-nya positif ya, karena E0 reduksinya adalah minus 0,25. Nah, yang terjadi di katoda, Ni2 plus ini nanti mengendap menjadi Ni murni ya, setelah tadi Cu-nya dipisahkan dengan sementasi. Jadi total reaksinya adalah Ni tidak murni menjadi Ni murni, E0-nya 0. Ya, jadi tegangan dekomposisi nanti mendekati 0 ya. Nah, itu yang diminta menghitung di sini, potensial kesetimbangan atau tegangan dekomposisinya. Kita hitung dengan persamaan Nernst untuk reaksi total berikut. E equilibriumnya ya, potensial kesetimbangannya, tegangan dekomposisinya sama dengan E0 reaksi, total E0-nya 0 ya. Minus 2,303 RT per NF log ya, langsung log. Aktivitas Ni murni ya, di produknya dibagi aktivitas Ni paduan. Ya, aktivitas Ni murni ya 1. Nah, kita bawa dia ke atas sehingga di sini menjadi positif, jadi E0 plus 2,0303 RT per 2F log aktivitas Ni paduan, di mana aktivitas Ni di paduan dengan fraksi mol Ni dalam paduan NiCu. Itu yang kita harus tentukan. Misal per 100 gram paduan, maka mol nikel itu tadi kan 80% ya, jadi 80% kali 100, 80 dibagi berat atomnya 1,36, mol Cu 20%-nya dibagi 63,5, 0,32 sehingga mol totalnya adalah 1,36 ditambah 0,32. Ya ini 0,32 saya koreksi sama dengan 1,68 sehingga dari situ dapat ditentukan fraksi mol nikel 1,36 dibagi 1,68 0,81 dan dapat dimasukkan ke sini ya, ke persamaan terakhir tadi aktivitas Ni di paduan sama dengan fraksi molnya. Kalau kita masukkan E equilibrium sama dengan E0 reaksi ditambah ya, sudah ditambah tadi 2,303 8,314, T-nya 25 derajat Celcius 298 dibagi 2 kali 96.500 kali log aktivitas Ni di paduan ya sama dengan fraksi molnya 0,81, jadi diperoleh tegangan dekomposisinya itu potensial kesetimbangannya itu minus 0,0027. Jadi tegangan dekomposisinya hanya 2,7 milivolt ya, atau 0,0027 volt ya. Itulah yang dikatakan tegangan dekomposisi proses electrorefining itu mendekati 0. Ya, dalam praktek tegangan selnya ya tidak mendekati 0 ya. Misalnya 300 milivolt sekitar itu. Mengapa? Karena ada over potensial ya, baik itu over potensial aktivasi, over potensial karena tahanan elektrolit, dan juga ada over potensial karena penambahan aditif ya yang menaikkan polarisasi katodiknya. Baik, itu menjawab pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B tadi kan menghitung konsumsi energi listriknya ya. Jadi tidak sulit, sama seperti soal sebelumnya tadi. Anda bisa hitung ampere jam per kilonya ya. Ketika efisiensi arusnya diberikan, dari situ nanti dikalikan tegangan selnya, ada ya datanya tegangan selnya sebesar 1,6 volt ya. Efisiensi arusnya ada, tegangan selnya ada, jadi ampere jam per kilonya bisa ditentukan. Nah, dari situ dikalikan tegangan selnya, diperoleh konsumsi energi listrik dalam kWh per kilogram nikel. Oke, kemudian menjawab soal C ya. Ni dan Cu keduanya larut dari anoda, kemudian larutan anulir diambil, Cu dipisahkan dengan cara sementasi. Berapa nisbah aktivitas Cu dan Ni dalam kesetimbangan pada suhu 25 derajat Celcius.
Cara menentukannya tidak sulit, jadi Anda gunakan persamaan K sama dengan eksponen min delta Q0 per RT, ya kan? Pada keadaan setimbang kan delta Q sama dengan 0, delta Q0 sama dengan min RT ln K, eksponen min delta Q0 per RT, delta Q0-nya dapat ditentukan dari persamaan min NF kali E0. Nah, E0-nya E0-nya 0. Ya. Nah, jadi bagaimana? Kalau dari E0-nya tidak bisa ya, tetapi Anda bisa hitung dari persamaan delta G, ini saya hapus dulu ya. Dari persamaan yang ini ya. Jadi persamaan delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Nah, nanti Anda masukkan kedua ruasnya, delta G-nya adalah min NFE ya. Sama dengan delta G0-nya min NFE0. Nah, untuk mencapai delta G00 berarti delta G-nya 0 berarti E-nya sama dengan 0. Ya. Nah, itu Anda bisa hitung dari sana. Kemudian masih ada dua soal lagi ya mengenai winning Zn. Ya, maaf ini salah ketik ya. Winning Zn dan winning tembaga ya, mengenai pabrik winning Zn dan pabrik winning tembaga, di mana di sini ada soal-soal untuk menentukan produksi pabrik dalam ton seng per tahun, jumlah katoda dan anoda yang dibutuhkan untuk setiap bak, kemudian menghitung tahanan jenis rata-rata elektrolit, ya. Kemudian ada soal mengenai winning tembaga, ini diminta menghitung jumlah bak elektrolisa yang digunakan, waktu di mana endapan Cu diambil dari anoda, dari katoda, jumlah anoda katoda dan setiap bak, konsentrasi asam sulfat yang meninggalkan bak ya setelah satu siklus proses selesai, dan tegangan minimal rectifier untuk mensuplai pabrik winning tembaga tersebut. Dua soal ini akan saya bahas besok ya pada jam kuliah 1 jam ya. Untuk hari ini sampai di sini ya. Slide-nya Anda sudah punya ya filenya, jadi Anda sudah bisa mulai juga menyelesaikan yang soal nomor 3 dan nomor 4 ya, sebelum besok saya bahas dan ada mungkin tambahan soal lainnya. Demikian kuliah daring kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada saya. Sampai bertemu pada kuliah daring berikutnya besok. Terima kasih.